dengan paman baginda Nabi SAW. Tidak pernah terbukti kalau paman Nabi itu menyembah berhala. Tidak pernah ada dalam sejarah yang menunjukkan kalau Abu Thalib itu sujud kepada berhala. Kemudian yang kedua, apakah paman Nabi beriman atau tidak? Di situ banyak syair-syair yang menunjukkan bahwasanya Sayyidina Rasul disanjung agamanya oleh Abu Thalib. Abu Thalib menyanjung agama baginda Nabi. Bahkan dalam syair yang maknanya, tidak aku temukan agama sebaik anak pamanku, sebaik agama yang dibawa oleh anak pamanku. Kemudian setelah itu, Abu Thalib katanya disuruh bersyahadat, tidak mau. Apakah betul ada pengingkaran lalu mengatakan aku tidak akan bersyahadat? Tidak ada. Tidak ada pengingkaran langsung dari Abu Thalib. Kalau Abu Thalib tidak bersyahadat, tidak ada pengingkaran. Kalau kisah Nabi menyuruh, silakan. Kalau Nabi menyuruh, Nabi akan selalu menyuruh. Adapun sekarang masalah iman ada dalam hati. Itu masuk wilayah bab akidah yang berat, yang sudah belajar akidah mungkin akan paham. Bahwasanya apakah al-iman, sahnya iman, masalah an-nutqu bisyahadataini, masalah mengucapkan dua kalimat syahadat itu adalah syartun minal imani atau syatrun minal imani. Mengucapkan kalimat syahadat itu menjadi syarat iman agar orang itu dianggap, atau syatrun, separuh daripada iman. Jika tidak bersyahadat, imannya tidak sah. Yang pertama adalah syartun. Mengucapkan kalimat syahadat itu yang pertama adalah syarat sahnya seseorang untuk dianggap sebagai orang muslim. Jadi begini, kalau ada orang kafir kemudian masuk Islam, kalau belum bersyahadat, kalau mati dia belum boleh dikubur di kuburannya kaum muslimin. Kita pun tidak boleh menyolatinya karena dia belum bersyahadat. Maka waktu seorang kafir yang masuk Islam itu baru kalau sudah bersyahadat, dia adalah sah dianggap dalam komunitas kaum muslimin. Tapi kalau tidak bersyahadat, ya di hadapan Allah bisa saja diterima oleh Allah. Cuman kita di dunia tidak boleh menganggap dia ahli syahadat. Karena dia, itu adalah Imam Ghazali dulu berkata begini, taraddud itu adalah kebimbangan. Imam Ghazali itu bimbang suatu ketika mengatakan bahasanya, wa kaifa yukhalladu finnari man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin minal imani. Kata Imam Ghazali, bagaimana akan abadi di dalam neraka orang yang di dalam hatinya ada iman, hanya gara-gara belum sempat mengucapkan kalimat syahadat. Jadi yang mengatakan kalimat syahadat adalah suatu hal yang harus dibaca, tapi bukan menjadi syarat sahnya iman. Tapi itu adalah untuk dianggap di dunia, maka orang yang beriman dengan hati bisa saja diampuni oleh Allah. Tapi yang kedua adalah syatrun, saru. Kalau orang iman biarpun beriman, kalau tidak bersyahadat tidak akan diterima. Ini pendapat. Baik, kita pinggirkan pendapat yang ini, tapi pendapat ini akan kita kembangkan bahwa mengucapkan kalimat syahadat adalah syarat untuk dianggap sebagai orang beriman di dunia. Kalau hanya urusan hatinya, urusan dengan Allah. Sehingga apa? Dia tidak perlu kita sholati, tapi urusan dengan Allah. Baik. Kalau begitu Sayyidina Rasul punya paman beliau Abu Thalib adalah bisa saja orang yang beriman dengan hatinya. Kemudian ada hadisnya bahwasanya Abu Thalib nanti adalah menginjakkan. Ada orang sering membahas hal yang aneh-aneh. Bapak ibu Nabi dibahas. Abu Thalib diributkan. Abu Thalib sudah menolong Rasulullah SAW. Paman ayahanda Nabi dikatakan di neraka. Na'udzubillah. Ini ada orang ribut. Baik, dalam satu hadis sahih, Abu Thalib itu disiksa di neraka, kakinya suruh injak sandal dari api, lalu ubun-ubunnya mendidih. Kalau seandainya hadis ini benar, hadis sahih ini, bukankah dalam hadis itu disebutkan paling ringannya siksa di neraka itu adalah ada orang yang disuruh menginjak sandal dari api lalu ubun-ubunnya mendidih. Baik, itu paling ringannya. Nah, yang di neraka itu yang paling ringan siksanya orang kafir atau orang beriman? Ya orang beriman. Kalau orang kafir tidak akan disiksa dengan sandal. Berarti ini justru menunjukkan Abu Thalib bukan orang kafir. Kalau orang kafir siksanya siksa paling
Berat. Ternyata sandal suruh nginjak, abun-abun. Sementara dikatakan Abu Thalib diseksa di neraka dengan kakinya menginjak sandal dari besi lalu ubun-ubunnya mendidih. Sementara Nabi mengatakan paling ringannya seksa di neraka suruh nginjak sandal. Loh, berarti Sayyidina Abi Thalib adalah paling ringan seksanya. Berarti dia bukan orang yang kafir selamanya di neraka, kan begitu? Ini kalau dikembalikan ke hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu, sudahlah. Jangan bahas tentang Abu Thalib. Jangan bahas apalagi tentang ibunda Nabi, ini kok kurang ajar bener. Abu Lahab. Abu Lahab. Ada nama anaknya Abu Lahab namanya Abu Jahal. Abu Jahal. Abu Jahal punya anak namanya Ikrimah. Ikrimah masuk Islam. Bagaimana akhlaknya Rasulullah? Ada Ikrimah. Ada Ikrimah lagi ngomongin Abu Jahal. Kufu an Abi Jahlin takrimatan li Ikrimata. Jangan sebut Abu Jahal. Menjaga hatinya Ikrimah. Abu Jahal saja gak usah disebut-sebut, menjaga hatinya Ikrimah. Ini ada orang usil ibunda Nabi, ayah Nabi, sampai paman Nabi. Mau apa orang ini? Seandainya seumur hidupmu tidak mengutuk Fir'aun pun tidak dosa kok. Ini ada orang, bapak ibu Nabi di neraka, Abu Thalib. Ada apa usil sekali kau ini? Urusi dirimu sendiri, selesai. Semoga Allah menjaga iman kita. Khusnudan kami selagi masih ada celah secara ilmiah, Abu Thalib insya Allah yang selamat. Abu Thalib adalah selamat insya Allah. Termasuk punya iman. Karena tidak ada bukti kalau dia pernah sujud di keberhala. Semoga Allah mengampuni kita semua.